Apa? Kau melihatnya sendiri. Aku mengangguk dan air mataku sudah mengalir deras. Tinggalkan dia. Kau berhak bahagia. Hilangkan rasa cintamu itu. Aku tahu cinta itu sudah terbagi. Ucapan Mbak Naya di seberang sana membuatku tercenung. Apa maksud dari perkataannya? Cinta siapa yang terbagi? Aku tak mengerti dengan maksudmu, Mbak. Kuletakkan ponsel di bantal, tetapi masih menampakkan sebagian wajahku. Cintamu jelas terbagi, Ra. Kau juga ada rasa dengan Rio. Selesaikan surat perceraian dan cobalah untuk memperbaiki diri sebelum kembali memulai sebuah hubungan. Kau harus belajar dari kisah sebelumnya. Aku takut menyandang status janda. Cicitku lagi. Untung saja. Ini hari kerja sehingga hanya aku sendiri di rumah ini. Aku sudah mengunci pintu agar tak ada yang bisa masuk seenak jidat. Apa yang kau takutkan? Kau takut nanti tak ada laki-laki yang mau sama kamu. Hei, status tidak penting. Yang penting itu rasa, goyangan dan desahan. Aku mengerutkan alis. Omongan Mbak Naya kini melantur. Mbak, aku masih polos dan lugu. Jangan membuat otakku terkontaminasi dengan kemesumanmu. Aku dan dia tertawa. Ternyata bukan hanya laki-laki yang sering berpikir aneh-aneh. Wanita juga seperti itu. Jangan takut. Gorong-gorongmu masih ting-ting. Tawaku semakin menjadi-jadi. Mbak Naya memang tahu bahwa aku belum tersentuh. Dan hal itu adalah hal yang sangat kusyukuri. Kuhapus sisa air mata di pipi. Untuk apa menangisi laki-laki brengsek seperti dirinya? Bagaimana caranya sehingga kamu bisa tahu kalau dia kembali bersama wanita itu? Lanjut Mbak Naya. Aku menceritakan segalanya. Mulai dari Lydia yang mengirimkan foto hasil USG dan foto mereka saat tidur di sebuah hotel. Karena masih berusaha tak percaya, aku mengendap-endap masuk di kamar Mas Agung saat ia tidur dan membuka ponselnya dengan sidik jari miliknya. Meski jantung ini berdetak sangat kencang, tetapi rasa penasaran membuat keberanianku semakin tinggi. Aku mencari nama Lydia, tetapi tak ada. Kubuka obrolan pribadi dan mendapat sebuah pesan dengan kontak bertuliskan, klien, dengan angka 1 mengikut di belakangnya. Padahal, ia bisa menyimpan kontak Lydia dengan nama sekretaris saja. Mengapa harus disamarkan? Pupil mataku sontak melebar saat membaca semua pesan mereka. Aku hamil. Kau harus bertanggung jawab. Bagaimana bisa? Katamu kau sedang tidak berada di masa subur. Aku juga tak tahu. Aku memeriksanya tadi pagi dan segera ke dokter. Kata dokter usia kandungan sudah 4 minggu. Dan dia juga meminta agar di usia 8 minggu nanti aku kembali memeriksakan janin kita. Aku tak bisa bertanggung jawab. Aku memiliki istri. Ceraikan dia. Aku lebih penting karena sedang mengandung anakmu. Jangan sembarangan. Kau bisa hamil karena menjebakku. Lydia, jangan harap aku akan mau bertanggung jawab. Aku akan memberitahukan hal ini kepada ibumu. Jangan gegabah. Gugurkan kandunganmu. Kau benar-benar tak waras. Aku akan merawatnya. Ini buah cinta kita. Kau salah. Itu hasilmu menjebakku. Aku akan memberitahukan ini pada Nara. Dia mungkin akan dengan sukarela meninggalkanmu jika tahu bahwa anakmu ada dalam kandunganku. Jangan macam-macam. Lydia, aku tidak akan melepaskan Nara. Kita lihat saja siapa yang akan bertahan di sisimu. Aku menyimpan ponsel Mas Agung di tempat semula. Meski ini hanya jebakan, tetap saja rasa kecewa kembali menggerogotiku. Sepertinya inilah akhir dari kisahku dengan Mas Agung. Hubungan kami sudah tak bisa diperbaiki lagi. Dia sudah jelas melakukan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Memiliki anak dari wanita lain. Jelas membuatku tak terima. Otakku masih waras dalam menyikap masalah ini. Dan aku tak akan pernah kembali terjatuh ke dalam lubang yang sama. Apa ku bilang? Kau akan datang dan memohon untuk bercerai dengan Agung. Kau, sudah lelah ya? Ia berbisik di dekat telingaku. Terdengar nada mengejek yang nahasnya membuatku sangat muak. Ada beberapa keluarga yang hadir di rumah ini. Seperti biasa, mereka sering berkumpul kala waktu arisan tiba. Ditambah para tetangga yang juga ikut meramaikan. Lumayan numpang makan, hanya arisan saja. Sampai-sampai harus membuat acara besar-besaran seperti ini. Sungguh, orang kaya belagu memang berbeda. Mereka seolah ingin memamerkan kekayaan yang ia peroleh dari warisan suami. Akan tetapi, aku mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya.
Siapa yang bisa menebak? Mungkin aku menghina karena merasa iri dengan kehidupannya yang serba berkecukupan setelah menikah dengan Pak Sudrajat. Aku mengangguk pasrah. Ya, sepertinya aku kalah dari ibu. Sebenarnya aku ingin bertahan, Bu. Suaraku memelas. Akan tetapi, janin di perut Lydia akan membesar jika dibiarkan begitu saja. Kalau mereka tak segera menikah, Lydia akan ketahuan hamil di luar nikah. Lebih baik jika keduanya dinikahkan sekarang. Mereka masih bisa beralasan bahwa anaknya kelak lahir prematur. Suaraku meninggi, membuat yang lainnya memandang ke arahku. Gotcha, aku berhasil membuat perhatian tertuju padaku. Benarkah Agung menghamili wanita lain? Tanya mereka serempak. Sudah kuduga informasi seperti ini akan dimakan secara mentah-mentah oleh para tetangga. Bukannya tak ingin menjaga aib suami dari orang lain. Tetapi inilah bentuk kekecewaanku selama ini. Untuk apa mengasihi keluarga Mas Agung? Toh, yang akan merasa malu adalah ibu mertuaku sendiri. Yang akan dihujat adalah dirinya bukan Mas Agung. Sebenarnya mereka sudah lama berhubungan tante. Aku menjawab pertanyaan salah satu tetangga. Sebelum aku menikah, mereka sudah berhubungan. Bahkan ibu mertuaku saja ingin menikahkan mereka. Akan tetapi, karena almarhum ayah mertuaku ingin menjodohkan kami sehingga tak ada yang bisa membantah. Kasihan sekali hidupmu Nara. Ibu-ibu berdaster merah gonjreng menatapku iba. Inginku tertawa. Kala mengingat tempo hari. Bahwa dia pula yang merendahkanku karena belum hamil dan mengataiku mandul. Apa mereka orang-orang munafik? Aku mendengar bisik-bisik para tetangga yang mulai prihatin dengan omonganku. Bu, aku pamit dulu. Mau ngurus surat cerai. Tambahku membuat orang di sana bersimpati. Nara, jangan pergi dulu. Ibu Maya mengejarku sampai di pekarangan rumah. Bagaimana bisa Lydia hamil? Aku menaikkan kedua alis. Ya, karena mereka. Aku menggantung kalimat dan hanya menyatukan kedua ibu jari. Sangat frontal kalau aku mengatakan bahwa mereka berhubungan badan. Bagaimana bisa kau tahu? Suaranya menegaskan bahwa ia cukup penasaran. Lydia sendiri yang mengatakannya. Ibu mau bukti. Aku merogoh ponsel dari dalam tas dan mencari foto hasil USG. Nah, ini calon cucu ibu. Selamat ya Bu. Suaraku sedikit bergetar. Aku benar-benar berusaha menahan agar air mataku tak menetes. Aku pergi dulu. Semoga ibu membantuku untuk melancarkan proses perceraian ini. Aku sangat berharap itu. Meski jiwaku seperti tertimpa ratusan godam, aku harus tetap bertahan dan tegar. Walaupun hatiku seperti tersayat beribu sembilu, tetapi aku harus tetap tersenyum ceria, agar orang-orang di luar sana menganggapku baik-baik saja. Meskipun sulit, tetap saja aku harus melewati cobaan yang tak tahu kapan akan berakhir. Aku membalikkan tubuh dan berjalan dengan cepat ke gerbang. Air mataku mulai menetes. Tuhan kuatkan aku. Ra, kau kemana saja? Ini sudah seminggu dan kau baru mengunjungiku. Kau sudah membaca kelanjutan cerita di web. Aku tak tahu apa itu sesuai dengan kemauanmu. Tetapi aku berharap kau tak protes. Siapa suruh tak pernah datang mengeceknya sendiri? Rio ngedumel. Berbicara panjang lebar karena seminggu ini aku mogok kerja. Aku masih terdiam. Tak, ada niatan untuk membalas celotehan pria dengan senyuman bulan sabit yang tak pernah membuatku bosan. Ia sepertinya berusaha untuk menarik perhatianku. Namun, aku tak memiliki banyak tenaga untuk menanggapinya. Hei, kau sakit. Ia menempelkan punggung tangannya di keningku dan aksinya mampu membuatku membulatkan mata karena ia semakin berani menyentuhku. Aku tidak sakit yo. Ku tepis tangannya agar tidak menempel lagi di keningku. Jantungku lagi-lagi kehilangan ritme yang sesungguhnya. Nara, kau terlihat tak bersemangat. Kau tak suka jika bertemu denganku. Rio sepertinya salah paham. Aku hanya menggeleng, lalu menunduk. Kamu kenapa? Pertanyaannya sukses membuat pertahananku runtuh. Tak lama air mataku menetes begitu saja. Aku berusaha agar suara isakan tidak keluar dari bibir ini. Akan tetapi, Rio adalah pria yang terlalu peka dengan keadaan di sekitarnya. Rio menarikku ke dalam pelukannya, lalu menepuk pundakku pelan. Menangislah. Keluarkan semua keluh kesahmu. Aku siap memberikan tubuhku untuk menjadi sandaranmu. Kata-katanya membuatku semakin histeris. Mengapa Rio baik padaku? Apakah ia benar-benar mencintaiku? Bagaimana jika nanti aku menjadi janda?
Apa perlakuannya masih saja sama? Ada apa, Ra? Jangan membuatku khawatir. Ada yang sakit. Rio melepaskan pelukannya dan memandangku intens. Aku lagi-lagi hanya menggeleng pelan. Ra, suaranya meninggi. Bukti bahwa ia sedang meminta jawaban. Lydia hamil. Anak itu adalah anak Mas Agung. Suaraku putus-putus karena tangisanku yang masih sesegukan. Rio kembali menarikku ke dalam dekapannya. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Kalimat itu selalu saja menjadi mantra yang kuat untukku. Setiap kali kalimat itu keluar dari bibirnya, aku tiba-tiba merasa aman dan damai. Aku membuka mata yang masih berat. Cahaya remang-remang membuatku seketika terjaga. Langit-langit yang gelap memperlihatkan stiker warna-warni berbentuk bulan dan bintang. Alisku berkerut. Entah kamar milik siapa yang sedang kugunakan. Ruangan asing membuatku menyibakkan selimut dan turun dari kasur. Kuperhatikan kondisi di sekelilingku. Ini jelas bukan kamarku atau kamar Mas Agung. Lantas di mana aku sekarang? Kulangkahkan kaki dan segera membuka pintu dengan pelan. Cahaya lampu yang terang menyilaukan mataku yang baru terbangun dari tidur. Aku menghela napas lega saat menyadari bahwa aku masih berada di apartemen Rio. Namun, mengapa aku bisa tidur di sini? Kulirik sekilas jam dinding dan mataku seketika melebar saat tersadar bahwa hari sudah malam. Malah hampir tengah malam. Yo, kok tidak ngebangunin? Sih, protesku saat melihatnya masih duduk di ruang kerja. Aku tak tega membangunkanmu. Kau tampak sangat nyenyak tidur di bahuku. Ia memegang bahunya dan menggerakkannya dengan arah memutar. Aduh, tulangku sepertinya sedikit lagi akan patah. Kau ternyata cukup berat. Padahal terlihat mungil. Kukira seringan bulu. Ternyata seberat bulu 50 kilo. Aku tersenyum kecut menanggapi bualannya. Aku harus pulang yo. Ucapku seolah meminta izin. Saat ingin keluar dari ruang tersebut, tanganku dicegat olehnya. Jangan pergi. Aku mohon tinggallah di sini. Yo. Aku tak mau membuat Mas Agung khawatir. Apa dia mencarimu? Apa dia menghubungimu? Air mukanya jengkel. Aku tahu dia tak suka jika aku seperti ini. Pertanyaannya sontak membuatku berlari ke ruang tamu. Mengambil tas dan merogoh ponselku. Tak ada notifikasi panggilan ataupun pesan darinya. Hanya ada pesan teks dari nomor tak dikenal yang menawarkan pinjaman online dan kredit motor. Dia menghubungi dan menanyakan keberadaanmu. Ia ikut duduk di sampingku. Aku menggeleng lemah. Menginaplah di sini. Dia juga tak akan khawatir jika kau tak pulang. Atau jangan-jangan dia juga tak pulang. Karena menemani selingkuhannya. Yo, jangan jadi kompor. Aku, mohon. Ia tertawa manis. Sangat manis sampai-sampai aku takut terkena diabetes mendadak. Mata bulan sabitnya selalu menjadi candu bagiku. Aku sudah membuat makan malam untukmu. Kau pasti lapar karena sudah menangis histeris seperti tadi. Ia berjalan ke dapur dan memasukkan makanan ke microwave untuk menghangatkannya. Bisa tidak kau berhenti mengejekku? Aku malu. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Makanya jangan menangis lagi. Apalagi menangisi lelaki seperti dia. Ia tampak sangat kesal. Memangnya Mas Agung lelaki seperti apa? Aku sengaja memancingnya. Ya, dia lelaki brengsek. Sudah punya istri. Tetapi masih saja main di belakang. Sudahlah, jangan menjelekkan Mas Agung. Meski sudah jelas akan berpisah. Tetap saja aku tak bisa membiarkan orang lain menjelekkan suamiku. Ya, aku sepertinya berada di mode baik. Setelah menuntaskan makan malam yang sangat terlambat, aku kembali menemani Rio di ruang kerjanya. Sekali-kali sengaja meliriknya yang sedang fokus kerja. Berhenti menatapku. Aku memang setampan ini. Ucapnya sangat percaya diri. Wah, sudahi sikap narsismemu itu. Aku tidak narsis. Kenyataan memang mengatakan seperti itu. Aku kembali memutar bola mata. Lelaki yang ada di hadapanku jelas punya kepercayaan diri yang tinggi. Ia selalu memiliki amunisi untuk membalas perkataanku.